Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang agak lemes ya. Mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut, wal 'ajiz man atba'a nafsahu hawaha kama qala wa ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para asatir yang muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru kita bersama akhi fillah Syekh Dr. Abdul Aziz Soekarnawadi MA, guru kita bersama Tuan Guru Zainuddin, dan guru kita bersama sekaligus partner dia. Saya tidak berani tidak menghadiri undangan beliau karena proposal kita akan terhambat nanti. Saudara Tian, Tuan Guru Haji Zaidul Muttaqin LCMH. Saya dikabari kemarin untuk hadir di tempat ini. Saya mengatakan siap hadir dengan semangat, karena jawabannya di WA jadi A-nya itu banyak. Siap. Terus ada siap. Kenapa? Karena pastinya saya akan bertemu dengan orang-orang yang berilmu, yang saya berharap dengan mendengar petua-petua beliau bertambah ilmu saya. La ilaha illallah, kemarin kita terdapat sama malaikat Jibril bro. Tiba-tiba kita ditodong untuk mengisi terus pengantar pengajian. Saya berbisik sama Tuan Guru Abdul Aziz, bukan pengantar pengajian ini. Maka saya pahami, saya berbicara satu ayat Al-Quran dan satu hadis Rasulullah saja. Nanti saya hanya mengartikannya, nanti akan dijelaskan titik-titiknya oleh syekh-syekh kita yang ada saat ini bersama kita. Pertama-tama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dendik serius lalu. Dendik seremut-seremut namun kita pengajian karena kalau kita serius itu ya gak akan bangun tuan, seakan-akan besok pagi kita meninggal dunia. Kita harus berbahagia dan dimuliakan Allah. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada saat ini kita dapat berkumpul di majelis yang amat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring doa mudah-mudahan kita semua dan seluruh keluarga besar kita kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Isra wa Mi'raj. Ujung daripada Isra wa Mi'raj adalah diberikannya hadiah kepada baginda Nabi Muhammad, dan itu juga implisit bagi kita semua untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Nanti akan dijelaskan secara detail. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman, firman Allah,
Jadi kalau yang tidak beriman tidak haid, karena yang haid adalah orang-orang yang beriman. Terkhusus ayat ini untuk orang-orang yang beriman. Apa lanjutannya? Ista'inu bis-sabri was-shalah. Mohon tolonglah engkau, mohon tolonglah kalian semua dari setiap apa saja permasalahan yang menghinggapi kalian pada saat ini. Banyak persoalan kita hadirin. Persoalan kita sinina semangatnya milih menarik balik. Persoalan kita yang laki-laki sedina tadi milih kemaluan. Mohon tolonglah dengan segala macam permasalahan yang engkau miliki ini, bisobri, dengan bersabar. Bersabar itu dengan cara jangan kita hanya melakukan kesabaran itu sebatas di bibir kita saja. Suami kita mau menarik balik itu mungkin karena kita sudah kurang menarik. Karena laki-laki memiliki nilai estetika di dalam hatinya, maka cara kita memanifestasikan kesabaran itu ibu-ibu dengan cara mempercantik diri. Minta tambahan uang kepada bapak-bapak beli skincare, minta tambahan uang kepada bapak-bapak untuk ada beli bensin pergi ke senam air kopi dan lain-lain sebagainya. Lalu mohon maaf bapak senam sininya yang udah umur 50-an jadi deh. Wah kocak wah. Wasta'inu bis-sabri, mohon tolong dengan sabar, was-shalah, dan juga sholat. Di dalam suatu riwayat Rasulullah SAW pernah memanggil Bilal. Ini namanya apa ini? Bila aku wajib. Bani sudah lebih sesenya. Arba aku takut ceramah di dalam bapak aja dulu ini sesenya berarti bani. Enggak, aduh kedatangan boleh menghibur saya. Nanti serius neraka yang menghibur saya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha wa inna as-salata la kabiratun illa 'alal khashi'in. Mohon tolong dengan sabar dan juga mohon tolong dengan sholat. Pada suatu ketika Rasulullah memanggil Bilal, ya Bilal, arihna bis-shalah. Wahai Bilal, sabda Nabi, bahagiakan kami, hibur kami dengan kumandang azanmu untuk mendirikan sholat. Mungkin hadirin yang dimuliakan Allah dengan mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa kata? Astagfirullahaladzim. Kepanasan dengar azan. Artinya dia tidak sesegera mungkin mendapatkan kebahagiaan dia untuk menyambut panggilan Allah. Pada hakikatnya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah yang diucapkan oleh muadzin bukan kalimat dari muadzin itu, tetapi itu adalah undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu sekeji kita yang bisa menilai bahwasanya itu adalah undangan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang memang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun masalah yang kita miliki, ketika kita mulai takbiratul ihram di dalam salat kita, Allahu Akbar, kita katakan, maka sebesar apapun masalah yang ada pada diri kita, sampaikan kepada masalah itu. Hadirin, masalah engkau begitu kecil jika dibandingkan engkau dengan Tuhanku yang Maha Besar. Maka jangan hanya sebatas lisan saja ketika kita melaksanakan sholat. Rukun sholat itu ada 13 jika dipisah dengan tumaninahnya. Jika disatukan dengan tumaninahnya. Jika dipisah menjadi 17 rukunnya. Dibagi rukun sholat itu menjadi 3 bagian Bapak Ibu. Yang pertama ada namanya rukun qalbi, rukun hati yang dilakukan oleh hati. Mana dia niat? Makanya untuk kita bisa merasakan nikmatnya beribadah, nikmatnya sholat, pertama kali kalau kita mengikuti kata Imam Ibnu Ruslan, apa kata beliau? Fasahibin niyata qabla al-amal waqti biha maqulatan bil awwal wa intalum hatta balaghat akhirah husnat thawab kamilan fil akhirah. Perbaiki niat dulu baru engkau mulai pekerjaan itu.
daripada yang mengotori haji asar dan lain sebagainya. Allahu Akbar kita katakan di dalam sholat kita, namun kenapa di luar sholat kita masih merasa lebih hebat, lebih besar daripada orang? Begitulah esensi daripada sholat ini sebenarnya, ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua yang ingin saya sampaikan, Rasulullah SAW seperti yang dikatakan oleh ketua panitia, ketua pembangunan masjid ya, macam terjadi kedua soalnya batu ini lebar kedua, legalas kedua, macam dengan kata beliau, makmurkan masjid ini jangan hanya bangunannya yang makmur. Ingat bahwasanya tingkat tertinggi ubudiyah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tercermin dari bagaimana kita melaksanakan sholat. Hadirin dimuliakan Allah, Rasulullah mengatakan, mengajarkan kepada kita semua, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang hebat pada dasarnya adalah orang yang bisa menekan nafsunya, orang yang bisa mengontrol nafsunya, tidak karena adanya nafsu sehingga dia lewat batas daripada aturan-aturan syariat. Wa 'amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk mempersiapkan diri menemui kehidupan setelah kematian. Ingat, awwalu ma yuhasabu min 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dicek oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat adalah sholat. Kalau baik sholat kita, amal-amal yang lain juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini dimuliakan Allah, beginilah cara saya menangkap pengajian ini. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah itu itulah kesalahan daripada ketua panitia. Kenapa dia suruh saya ngomong seperti ini? Mohon untuk dimaafkan juga hadirnya. Apa nggih? Apa nggih? Dan jangan lupa uploadnya juga. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.